Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Jadi di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebagaimana kemarin banyak yang bertanya soal kehidupan di Presiden University, Eh, baik itu kehidupan di dalam perkuliahannya ataupun di lingkungan sekitar dan juga gimana lingkungan pertemanan kita di Presiden University. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga bagi saya sebagai youtuber. Oke, jadi yang pertama aku bakal jelasin gimana kehidupan kampus di Presiden University. Jadi kehidupan di dalam dunia perkampusan di Presiden University itu ya dia menggunakan English full di dalam perkuliahannya, pengantar kuliahnya karena uh, universitas ini berstandar internasional. So itulah kenapa dia menggunakan English full dalam perkuliahan. Namun dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk anak-anak mahasiswanya itu bisa menggunakan Indonesia. Maksudnya uh, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk keseharian kita sebagai mahasiswa. Namun untuk berbicara dengan dosen itu mungkin kalau di luar mungkin bisa menggunakan Indonesia, dan namun ada beberapa dosen yang kalau kita menggunakan Indonesia dia kayak nggak respect gitu kalau pas di chat lewat chat. Makanya usahain selalu menggunakan bahasa Inggris ketika berbicara dengan dosen. Setelah itu apa mungkin tahun-tahun kemarin itu karena ada dari other country mahasiswanya, jadi kita mungkin bisa harus menyesuaikan ketika berbicara atau berinteraksi dengan mereka atau ingin bergaul dengan mereka, kita harus menggunakan English. Namun karena kemarin ini masih pandemi sehingga di jurusan saya itu nggak ada dari other country, jadi mahasiswa dari luar negeri itu masih bisa menggunakan Indonesia full ketika berinteraksi sesama di dalam grup atau enggak di kehidupan sehari-hari kita ketika di kampus. Namun kalau udah di dalam kelas itu harus menggunakan uh, English full. Tapi ketika ya dalam pelajaran berlangsung lah. Nah, terus yang kedua aku bakal jelasin ya bagaimana kehidupan sekitar kampus. Nah, kehidupan di sekitar kampus gimana ya? Nggak dibilang ramai juga karena Presiden University ini terletak di Cikarang. Cikarang itu Cikarang apa ya? Area Jababeka. Di situ banyak perindustrian, namun bukan pusat ya. Jadi yang berpikir bahwa dia di pusat Jakarta itu bukan. Dia ada di ujung sana. Sehingga ya bisa dibilang masih rendang lah, masih apa? Masih rindang gitu. Namun namun udah rame ya, tapi nggak serame di pusat gitu. Nah, terus anak-anak Presiden University itu selalu ngumpul yang namanya di City Walk. Itu tempat nongkrong bagi anak-anak PU yang ingin sharing-sharing sama teman, kerja kelompok atau enggak ya bertukar pikiran. Dan apalagi ya? Oke, yang ketiga yaitu gimana biaya hidup di Presiden University. Nah, untuk biaya hidup sendiri di Presiden University itu tergantung individunya. Kalau aku sendiri gimana ya? Kalau kehidupan aku pertama ya harga kos di sana. Jadi harga kos di sana tuh sekitaran 1 juta ke atas. Ada sih yang di bawah 1 juta tapi itu kosongan dan nggak ada isinya. Maksudnya cuman tanggung air doang dan selebihnya kita yang beli. Nah, terus apa lagi ya? Itu tentang harga kos. Namun saya mendapatkan kos kemarin itu 600.000. Nah itu yang mau nanti bisa chat saya. Aku bakal reviewin gimana. Tapi itu kosongan 650.000. Nah next aku bakal bahas soal gimana lingkup pertemanan dari Presiden University itu sendiri. Jadi Presiden University ini mahasiswanya itu kalau bagi aku sendiri ya itu ada yang solid dan ada juga yang gimana ya, nggak bukan nggak solid sih tapi ya mungkin ada rasa mau dibilang egois juga enggak sih, tapi apa ya mereka tuh
begini, ini mungkin umum sih sama di apa ya namanya lingkup pendidikan gitu kan. Mereka tuh kalau soal support, ya mereka saling sangat kuat dalam hal itu. Karena dia sangat respect gitu ketika ada teman yang pengen keluar atau enggak apa ya. Dia pokoknya saling menyemangati. Namun kalau soal pelajaran atau saling membantu gitu dalam soal misalnya ada ulangan ada apa gitu, itu sangat jarang karena memang sifat individualisme. Walaupun ada beberapa teman yang mungkin maulah diajak kerja sama atau enggak berkolaborasi untuk melakukan apa ya, misalnya bekerja sama untuk mengerjakan tugas atau lain-lain. Itu tergantung individu sih sebenarnya. Ya kalau memang di angkatan aku itu mayoritas orang-orang yang individualis, aku nggak bisa bilang bahwa di angkatan kalian nanti atau enggak kakak-kakak tingkat aku ada yang kayak gitu juga. Jadi enggak ya, enggak selamanya, itu tergantung individualismenya masing-masing orang. Hmm, namun di sekarang aku ada apa ya, jadi di PU itu kalau bisa lu sorry, jadi kalau di PU itu kalau bisa kamu harus pintar berteman, cari teman, dan juga harus pintar-pintar hemat diri gitu, karena di sana kalau nggak hemat diri ya pasti bakal sulit. Pokoknya biaya hidup di sana itu tinggi ketika kalian tak tahu buat ngirit gitu. Nah, sekarang buat yang tinggal di asrama. Nah, asrama itu kalau kita bandingkan antara kos dengan asrama, karena berhubung angkatanku di asrama, itu sebenarnya apa ya, tinggian asrama sih biayanya. Namun tingkat keamanan serta jaminan buat ininya lebih nyaman asrama sih emang. Tapi bagi kalian yang memang pengen ngirit, lebih baik ke ini sih, ngekos. Ngekos tuh kalau kalian misalnya ngekos 3 atau 2 orang itu sangat meringankan kalian. Gimana? Soalnya misalnya 1.200.000 kayak aku kemarin 1.200.000 dan aku tinggal di sana berdua, jadi 1.200.000 itu bagi dua jadi 600, jadi aku bayar 600, dia bayar 600, dan itu aku tinggal di sana selama sebulan, dan setelah itu kita balik karena online, jadi kita balik ke tempat masing-masing. Aku balik ke Cengkareng karena di sini ada kosnya Om, dan ini aku tempatin sekarang. The last maybe I want to tell you about gimana cara explore di kampus Presiden University. Nah, yang pertama tuh kalian perlu aplikasi Google Translate. Pokoknya itu ya kalau website bisa sih, tapi maksudnya kalau bisa sediain ini, karena itu adalah aplikasi yang paling dekat sama lu. Sorry, itu yang aplikasi yang paling dekat sama kamu, Google Translate. Apapun yang bakal kamu lakuin pasti bakal butuh itu buat, kalau emang English kalian yang ini ya, yang low. Tapi kalau English kalian udah good good, itu ya dari terserah lu ya. Oh iya, buat kalian yang butuh ini ya, aplikasi apa? Lupa sih namanya apa nih. Ini nih, Grammarly. Nah, kalian harus install ini buat kalau ngetik atau enggak apa gitu, nanti bakal kebantu gitu. Dia bakal benerin eh, kata-kata kalian ketika menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian di kesempatan kali ini. Jadi bagi kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, dan kalau bisa aku bakal buatin videonya lagi biar lebih jelas gitu. Oke, thank you already watch this video, and don't forget to subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.